Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu kitabu ahkamil faraidi wal wasayah. Kitabu ahkamil faraidi utawi iki ku kitab nerangake pira-pira hukum bagian mesti. Jadi nantinya kitab ini akan membahas masalah faraid atau bagian pasti yang nantinya ketika ada orang meninggal iku anak bisa mewarisi atau istri atau lain-lain. Nah, itu nantinya ada pembagian waris namanya ilmu faraid. Wal wasaya lan pira-pira wasiat juga nantinya akan dijelaskan masalah wasiat. Wasiat itu misalkan sebelum meninggal. Jadi misalkan sebelum meninggal Zaid itu berpesan kepada anaknya. Nantinya tanah yang dia punya misalkan 1 hektar itu yang 10 meter kali 20 meter untuk musola misalkan. Nah itu namanya wasiat. Jadi pesan sebelum dia meninggal nantinya dilaksanakan ketika Zaid sudah meninggal. Nah, juga nantinya dibahas ilmu faraid dan ilmu wasiat. Wal warisuna utawi pira-pira wong kang maris minari jali sangking pira-pira wong lanang iku asyaratun ku 10. Ketika kita membahas masalah ngilmu faraid iku siapa saja yang berhak menerima warisan. Jadi ada orang-orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal alias mayit. Ada orang-orang yang tidak berhak menerima warisan dari si mayit. Nah, ini pembahasannya kita lihat dari jalur laki-laki. Dari jalur laki-laki siapa yang berhak? Itu ada 10. Sing pertama rupane 10 al-ibnu, rupane anak lanang. Jadi ketika mayit kok meninggal punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini yang nantinya mewarisi harta mayit. Sing kedua wa ibnul ibni, anak lanang alias cucu laki-laki. Wa insafula senajan sak mengisor apa ibnul ibni. Meskipun cucu ke bawah terus. Misalkan Zaid punya anak. Anaknya namanya Umar. Lah Umar berarti anak Zaid iki mau mendapat warisan dari Zaid. Terus punya anak lagi alias punya cucu. Namanya Ahmad. Lah Ahmad iki ibnul ibni. Mendapatkan warisan dari mbahe yaiku Zaid. Terus punya anak lagi. Nah, jadi punya anak terus lah jadi jalur cucu terus lah iku bisa mendapatkan warisan dari mbah-mbahe. Wal abu lan bapak. Ketika ada orang meninggal, bapak juga bisa menerima warisan. Jadi Zaid meninggal, bapak Zaid misalkan Umar. Nah, iku bisa mendapatkan warisan, bisa. Wal jadulan mbah. Mbah iku bapake bapak. Zaid meninggal, punya bapak lagi. Lah iku jenenge mbah. Wa in ala senajan sak mendhuwur sapa jad. Meskipun ke atas terus, punya mbah, iku bisa kemungkinan mendapatkan warisan. Wal akhu lan dulur lanang, saudara laki-laki. Jadi misalkan Zaid punya saudara laki-laki. Nah, misalkan namanya Muhammad. Muhammad ki kakake atau adike enggak masalah, tetap bisa mendapatkan warisan nantinya. Wa benul akhi lan anak lanange saudara laki-laki alias ponakan laki-laki. Ponakan anake saudara laki-laki iku bisa mendapatkan warisan. Wa intarokho senajan adoh. Wa intarokho senajan adoh sapa ibnu akhi. Meskipun toh jaraknya jauh tetap bisa. Nah, jadi ibnul akhi dan akhi itu bisa mendapatkan warisan saudara laki-laki atau anak saudara laki-laki alias keponakan. Wal amulan paman. Nah, itu juga bisa mendapatkan warisan. Wa benul amilan anake paman. Jadi paman punya anak. Lah anak iki nek cara bahasan Jawa iku saudara ipar. Wa in taba'ada senajan adoh sapa amlan ibnul am.
Gak masalah, tetap bisa. Wa zauju lan bojo lanang. Jadi yang meninggal cewek punya suami alias duda keren. Iku bisa mendapatkan wariskan. Jadi misalkan ada seseorang perempuan Fatimah meninggal, terus punya suami yaitu Zaid. Lah Zaid iku nantinya ditinggal mati oleh istrinya bisa mendapatkan warisan. Jadi ini duda kaya, duda keren malah. Wal maula lan bendoro al mu'tiku engkang merdekake. Atau zaman dulu itu namanya maulal mu'tik. Maulal mu'tik itu orang yang memerdekakan budak. Jadi misalkan Umar seorang budak. Budak ini miliknya Zaid. Zaid yang memerdekakan Umar. Maka ketika budak meninggal, Zaid sebagai sayyid, sebagai orang yang memerdekakan dulu, itu bisa mendapatkan warisan. Jadi ada 10 orang ki, tapi nantinya ada yang mendapat warisan, ada yang bisa gagal juga bisa. Misalkan ternyata anaknya itu pembunuh ayahnya. Jadi engko nanti di belakang dijelaskan ada orang-orang yang tidak bisa menerima warisan, salah satu nih orang yang membunuh. Jadi misalkan Zaid mati dibunuh oleh anaknya Umar. Berarti anaknya nggak bisa mendapatkan warisan. Meskipun toh anak, tapi nggak bisa mendapatkan warisan karena apa? Dia telah membunuh. Jadi ada memang kok pengecualian. Yang penting kita tahu ada 10 orang ini yang bisa mendapatkan warisan. Wal warisatu utawi pira-pira waris wedok. Minanisa isa yang pira-pira wedok sab'on iku 7. Kalau orang yang mewaris dari jalur perempuan ada 7. Yang pertama al bintu, rupane anak wedok. Anak cewek iku juga bisa menerima warisan, bisa. Jadi nek tadi kan anak laki-laki, bahasa Arab ibnu. Tapi nek perempuan iku bintu. Jadi anak laki-laki dan perempuan nanti yang menjadi permasalahan warisannya itu beda. Kalau laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Misalkan perempuan anak iki mau iku mendapatkan warisan 20 juta. Sing laki-laki 40 juta. Lagi nantinya yang menjadi permasalahan di masyarakat di situ. Bagian anak laki-laki beda dengan perempuan. Iku nek cara ilmu faraid. Wa bintul ibni lan anak wedoke anak lanang alias cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi misalkan Zaid meninggal punya anak Umar, punya anak laki-laki. Lah Umar iku sebagai anaknya Zaid punya anak perempuan. Jadi perempuan misalkan namanya Zainab. Zainab iki anaknya Umar, Umar anaknya Zaid. Zaid meninggal. Lah iku Zainab bisa mendapatkan warisan. Wal ummu lan ibu. Misalkan Zaid meninggal, ibu juga bisa kemungkinan mendapatkan warisan, bisa. Tapi nanti ada pengecualian. Kalau memang ibu yang membunuh, ya nggak bisa mendapatkan warisan dan lain-lain. Yang penting kita tahu, nah, ibu itu bisa mendapatkan warisan. Bapak juga bisa. Wal jaddatu lan mbah wedok. Mbah perempuan juga bisa mendapatkan warisan. Wal ukhtu lan saudara perempuan. Jadi tidak hanya saudara laki-laki yang bisa mendapatkan warisan, saudara perempuan juga bisa. Misalkan Zaid punya mbak namanya Fatimah, atau punya adik namanya Fatimah, iku ukhtu, saudara perempuan. Wa zaujatulan bojo wadon. Misalkan yang meninggal laki-laki, yang ditinggal adalah janda keren. Jadi janda keren atau perempuan yang statusnya iki mau ditinggal mati oleh Zaid, iku bisa mendapatkan warisan. Jadi memang terkadang ada perempuan yang menikahi laki-laki tua, amit sewu. Terkadang karena apa? Warisan ki. Karena zaujah alias istri bisa mendapatkan warisan dari mayit. Wal maulatu lan bendoro wedok almutikatu ingkang merdekake. Seorang perempuan yang memerdekakan budak juga bisa mendapatkan warisan. Artinya ketika ada budak misalkan namanya Zaid. Lah ternyata Zaid itu dulu budak yang dimerdekakan oleh Zainab. Zainab adalah
bendoro atau maulatul mu'tiqah, orang yang memerdekakan Zaid. Zaid dimerdekake, setelah dimerdekakan misalkan 1 bulan kemudian meninggal Zaid alias iki mau. Nah, ketika nantinya Zaid itu meninggal, maka statusnya maulatul mu'tiqah ya kuwi Fatimah atau bendorone ki mau bisa mendapatkan warisan dari budak. Cuman masalah kita sekarang di Indonesia tidak ada budak. Jadi tidak bisa masuk dalam maulatul mu'tiqah atau maulal mu'tiq. Jadi memang di Indonesia mayoritas orangnya merdeka. Jadi nggak masuk sing terakhir ki mau. Nah, adapun pembantu iku bukan budak. Pembantu iku dia dibayar, bukan budak. Kalau budak iku memang dijual ya bisa, dipekerjakan, misalkan disuruh kerja di pasar, uangnya bisa diminta oleh sayidnya, oleh bosnya. Jadi budak itu statusnya bisa disuruh-suruh, bisa dijual. Nah, tapi nek pembantu enggak. Pembantu malah kita suruh kerja, tapi kita bayar. Nah, bedanya di situ. Mulane mayoritas di Indonesia statusnya itu bukan budak, tapi pembantu itu orang yang dipekerjakan, dibayar. Nah, nantinya ada yang sistemnya 1 bulan sekali pembayarannya dan lain-lain. Jadi status pembantu bukan budak, bukan orang yang bisa mewarisi ini. Nah, repotnya tadi di masyarakat Ameseu ketika ada bosnya meninggal, Zaid meninggal, punya pembantu cewek misalkan. Iku ketika nantinya Zaid iki kok meninggal, ya pembantune nggak bisa mewarisi. Atau sebaliknya, pembantune meninggal, maka Zaid sebagai bosnya tidak bisa mewarisi. Karena iku bukan budak. Jadi perlu kita belajar masalah faraid supaya apa? Nantinya ketika ada orang yang meninggal, ikut tahu siapa saja yang berhak menerima warisan.